Masuk mungkin sinyalnya kurang bagus mungkin ya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa pada jam 20:16 kita mulai ekstra 4 pilar kebangsaan. Bapak tampilkan dulu slide-nya. Ya, ini ekstra 4 pilar kebangsaan ini sebenarnya sudah hampir 3 tahun ya, cuman secara setiap sore kalau sekarang ini kita coba online. Nah, kita lihat pengertian 4 pilar kebangsaan ini. Yang pertama, dia disebut sebagai soko guru, yang artinya adalah tiang penyangga yang bersifat kokoh. Hal ini dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, dan juga terhindar dari segala macam gangguan atau bencana yang dapat menimpa. Terus keempat pilar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilar kebangsaan tersebut harus kokoh karena berfungsi sebagai penangkal gangguan dan ancaman yang mengintai baik dari segi internal ataupun eksternal. Pilar kebangsaan tersebut juga dapat diartikan sebagai belief system, yang artinya bisa menjamin terciptanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Belief system sendiri merupakan sistem keyakinan yang dipercayai oleh suatu negara. Sistem ini juga biasa disebut sebagai filosofi Cegronslek atau filosofi. Kemudian mana yang 4 pilar itu? Yang pertama adalah Pancasila sebagai penyokong kekokohan negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila pada posisi pertama tidak lain karena kandungan 5 sila yang merupakan bentuk sistem kepercayaan atau belief system Indonesia. Mari kita lihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, D5, coba kamu sebutkan sila pertama. Aktifkan mic-nya dulu. Mic-nya hidupkan. D5. Coba dipencet mic-nya, nggak kedengar suara kamu. Mic-nya itu pencet. Ada yang gambar yang berbentuk mic itu, bunga itu dipencet. Aduh, nggak kedengar. Komang. Sila pertama Komang, pencet mic-nya dulu. Nah, sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, D5 sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Indri sila ketiga. Persatuan Indonesia. Lala sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Siti sila kelima. Halo Siti, lagi ngapain Siti? Ai sila kelima. Aktifkan mic-nya Ai. Aduh. Balik ke D5 lagi, sila kelima lagi, D5. Aktifkan mic-nya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Bapak lanjutkan ya. Terus pilar kebangsaan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, menjadi penopang kekokohan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adalah Undang-Undang Dasar 1945.
UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum negara Indonesia. UUD 45 mengatur tentang berbagai aspek kehidupan negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, kekuasaan negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai pilar kebangsaan, UUD 1945 harus dihormati dan diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat. UUD 1945 juga menjadi landasan dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. Pilar yang ketiga adalah NKRI. Pilar ini berkaitan erat dengan bentuk negara yang menjadi suatu hal penting bagi setiap negara di dunia. NKRI menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. NKRI menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pilar NKRI juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia, menghormati keberagaman budaya dan suku bangsa, serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Pilar yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berfungsi sebagai penopang kekokohan bangsa dan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan keberagaman budaya, suku bangsa, agama, dan bahasa Indonesia. Meskipun berbeda-beda, semua elemen tersebut tetap bersatu dalam satu kesatuan yang disebut Indonesia. Pilar Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan suku bangsa. Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana penerapan 4 pilar kebangsaan ini? Yang pertama, melalui pendidikan. Memasukkan nilai-nilai Pancasila dan pembelajaran mengenai sejarah UUD 1945 ke dalam kurikulum sekolah untuk membentuk karakter bangsa sejak dini dan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan persatuan, toleransi, dan kebinekaan seperti kita sekarang ini ya. Terus yang kedua, di masyarakat menggalakkan kampanye kesadaran kebangsaan dan menciptakan atmosfer yang mendukung persatuan terutama dalam situasi multikultural. Kemudian melaksanakan kegiatan budaya yang menonjolkan keberagaman dan keunikan budaya setiap daerah. Terus yang ketiga, melalui pemerintahan. Menyusun kebijakan publik yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial. Menyelenggarakan pemilu dengan prinsip demokrasi sebagai wujud dari pilar kerakyatan. Nanti kita pemilu tanggal 14 Februari 2024 ya. Terus yang terakhir, dalam hukum dan keadilan. Menerapkan hukum yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila untuk mencapai keadilan serta meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, udah selesai. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kasih kami pertanyaan aja, Pak. Iya, Pak. Oke. Silakan angkat tangan ya. Kalau kan di HP kamu itu ada tangan itu. Nanti kamu klik ya kalau kamu bisa ya. Coba kamu sebutkan 4. Mana Iya. tangan, Pak? Ada di HP Itu kamu loh tuh. yang paling bawah. Di bawahnya. Kalau kamu bisa menjawab, nanti kamu klik itu, tangan itu ya. Coba kamu sebutkan Ya, Pak. 4 pilar kebangsaan tadi. Klik tangan itu. Oke, Indri silakan. 1. Pancasila. Ya, yang kedua. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, apa tadi, Pak? Siapa? Yang lain ada yang ingat? Yang ketiga? Enggak, Pak. Bhinneka Tunggal. Bhinneka, Pak. Ya, Bhinneka Tunggal Ya. Ika. Terus yang terakhir? Persatuan Indonesia.
yang terakhir Undang-Undang Dasar 1940. Dasar 1945. Ya, silakan diklik tangan kamu lagi biar tangannya diturunkan. Indri diklik lagi tangannya biar diturunkan tangan itu. Ah, ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan Bapak tutup. Oke. Ya, Pak. Nah, coba Ya, Pak. semuanya sebelum Bapak tutup semuanya aktifkan kameranya. Bapak mau memoto kamu. Sofi, Ai, aktifkan kameramu. Ai, mana Ai? Aktifkan kameranya. Ayo kasih dua, Pak. Itu Ada, ada Ai, dia. Jenny. Ada dia itu. Celak garing untuk nih Pak. Mana ini? Gelap. Oke, Bapak foto lagi ya, tunggu dulu ya. Aduh, banyak ini. Kayaknya sinyal kurang bagus ya, tunggu dulu. Kita tunggu aja dulu. Sinyalnya kurang bagus. Coba diaktifkan kembali kamera kamu. Bapak kok latarnya kayak gitu? Kenapa? Latarnya kayak di pantai, Pak. Oh iya. Kalau kamu menggunakan laptop itu ada beberapa latar bisa kamu gunakan itu. Tapi karena kamu dengan HP, ini latar ini nggak bisa seperti itu. Coba latarnya di Cina, Pak. Latar di Korea. Capek. Lala tuh nggak pakai jilbab loh. Oke, semuanya buka kameranya, kepalkan tangan kamu seperti ini. Kepalkan. Gimana Pak? Yang lain mana Ai, mana Komang, mana Siti, Sopi. Gelap Buka Pak, nggak kameranya. nampak. Kenapa nggak dibuka kameranya nih? Ai orangnya nggak Udah nampak. loh, Pak. Siti tidak nampak. Ih, gelap loh Pak. Komang sudah diaktifkan kameranya. Kayaknya sinyal Pakai kurang latar, bagus weh. ya. Lama Oke. kali loh, Pak. Udah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Bapak tutup aja ya karena kamu mungkin akan tidur atau banyak PR. Demikian saja Mau face Ekstra 4 pilar kali ini. Salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, sudah bisa keluar ya.